sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya. Saya kan nabung di bank dan tiap bulan saya mendapatkan bunga. Saya udah ngomong biar jangan dikasih bunga, tapi tidak bisa karena itu sudah otomatis, Buya. Lalu setiap saya bersedekah, saya niatkan untuk mengganti bunga tersebut dengan sedekah. Bisakah seperti itu, Buya? Terima kasih, Buya, atas jawabannya. Baik, yang pertama Anda harus sudah berpikir untuk hijrah. Anda orang baik. Hijrah nanti masukkan ke bank yang syariah, di situ bukan nggak ada sistem pakai riba atau bunga seperti itu. Akan tapi ada murabahah, nanti ada dengan bermacam-macam model transaksi di dalamnya. Jika ada kelebihan bisa Anda sedekahkan. Adapun hijrahnya harus tinggalkan dulu dong. Karena bahaya sekali kalau seandainya orang menikmati keberadaan uangnya di tempat yang ada bunganya, ada ribanya, nanti dipikir sedekah terus. Sedekah dari riba tidak akan menjadi sedekah. Sedekah dari barang riba tidak akan jadi sedekah. Wudhu dengan air kencing, tidak akan suci selamanya. Akan tapi dalam irama tobat, okelah. Anda mengakhiri kisah tabungan Anda di tempat yang ada ribanya. Lalu bagaimana? Yang jelas, yang berhak Anda ambil nanti adalah hanya modalnya saja. Lalu kelebihannya apa? Kelebihannya adalah bukan milik Anda. Lalu dikemanakan? Dikembalikan ke bank kan nggak bisa. Anda ambil, jangan diatasnamakan diri Anda, berikan. Boleh kepada selokan-selokan kotor, atau bahkan sebagian ulama mengatakan kepada fakir miskin. Tapi jangan atas nama Anda. Sebab kalau atas nama Anda itu saya klaim sebagai milik saya, itu seperti saya ambil. Tapi diam-diam saja. Cari orang fakir-fakir, minta suruh sama orang, suruh bagi-bagi. Nah, sebanyak mana yang kita berikan kepada fakir miskin? Sebanyak bunga. Karena bunga bukan milik saya. Bukan milik kita. Misalnya uangnya 10 juta. Ternyata sudah menjadi bunga, ada bunganya menjadi 11 juta. Maka Anda keluarkan 1 juta. Sehingga uang Anda menjadi bersih. Sebab bunganya sudah Anda keluarkan. Jangan dipakai. Jadi dikira-kira. Kemudian lebih dari itu adalah hijrah. Segera hijrah, jangan biarkan Anda terus selalu dalam hal yang demikian itu. Lalu bagaimana ada fatwa yang mengatakan boleh dan sebagainya? Sudahlah. Itu urusan mereka yang berani berfatwa. Akan tapi kita tetap memilih fatwa pendapat ulama seperti ini karena memang madharatnya banyak sekali terjadi. Kita perlu kejujuran dalam fatwa. Dan alhamdulillah, insya Allah orang yang mengikuti fatwa yang mengatakan haram sangat banyak dan dimudahkan juga, nggak ada masalah. Dan itu lebih hati-hati, lebih aman dari sisi itu. Karena beberapa akhir ini juga ada fatwa yang dinisbatkan kepada ulama besar di sana tentang penghalalan bunga, tidak. Urusan mereka saya tidak ikut, itu urusan dengan Allah, berat sekali. Sebab apa makna riba kalau bukan itu? Riba bukan hanya riba nasiah, riba fadl, riba riwayat, termasuk riba qard yang sudah disepakati para ulama. Jangan hanya mengatakan hadisnya adalah tidak sahih, tapi talaqatul a'immatu bil qabul. Sudah diambil para ulama pendapat itu sesuai disesuaikan dengan hadis yang lainnya. Artinya kalau kita meminjamkan lalu kembali yang lebih, itu riba. Sudah jelas sepakat, ini ijma' ulama. Terlepas daripada urusan mustanadul ijma', sandaran ijma' itu apa? Yang jelas seperti itu, dan diambil dari riwayat yang banyak. Sekarang mencoba orang pengen menghalalkan bunga bank, kembali kepada hadis kullu qardin jara naf'a, alasannya tidak sahih dan sebagainya dengan macam-macam. Ulama yang mengatakan haram juga tahu hadis itu kok. Kok seolah-olah mereka tidak tahu, tiba-tiba kita di akhir zaman mengetahui itu kan. Sudahlah ikhwani, ayo hijrah. Di balik hijrah ini ada hal besar. Kita mendukung program bank syariah. Kenapa? Di dalam bank syariah ini, kalau di bank konvensional, produknya kita tidak jelas. Kemudian kalaupun ada uang diinvestasikan di tempat yang kita tidak tahu. Sebab, tapi kalau sudah bank syariah, produknya jelas. Kemudian kalau ada investasi, murabahah dan sebagainya, itu di tempat yang jelas. Banyak masalahnya kalau kita kembali kepada syariat. Kita tidak boleh tutup mata ini. Kita tidak boleh tutup mata ini. Kita perlu keinsyafan. Kalau saya tetap di konvensional, tanpa kita mencaci yang berjuang di dalam dunia konvensional, harapan kami siapa yang berjuang di bawah konvensional akan dirubah, dihijrahkan menjadi syariat. Itu harapan kami, tidak mencaci dan mengolok. Tapi dalam konvensional itu lihat, banyak produk-produknya yang penting menguntungkan, tidak ada aturan-aturan yang ini adalah halal, haram, minuman keras boleh atau tidak, ini boleh atau tidak, ini kalau konvensional bebas, yang penting adalah berkembang uang. Tapi dalam syariat ada aturannya. Banyak maslahatnya kalau kita hijrah kepada syariat. Jadi kalau mandang jangan hanya sekedar urusan pinjam-meminjam saja. Lembaga ini di balik itu ada apa? Ini syariah, ini tidak syariah.
Dan jangan kembali juga kepada bahasanya orang Yahudi waktu mengatakan Nabi Muhammad mengharamkan riba tapi menghalalkan jual beli, innamal bai'u mithlur riba, jual beli seperti riba, nggak ada bedanya, sama-sama cari untung. Nah ini kan gaya orang-orang yang mengingkari kebenaran Nabi, sehingga menyamakan antara yang syariat dengan tidak syariat, itu bahaya sekali. Baik, kalau ada ulama yang mengatakan riba, bunga-bunga, urusan mereka dengan Allah dan kita tidak ikut-ikut. Yang penting ini adalah yang kita ikuti dan kita sampaikan. Yang mendengar, alhamdulillah. Yang tidak mendengar, urusan Anda dengan Allah. Ini adalah kebenaran yang perlu disampaikan. Ingat, saya juga tidak mencaci maki mereka. Tidak ada caci maki di sini. Wallahu a'lam bishawab.